Podcast Mata Kuliah Manajemen Strategis, dosen pengampu Ibu Purna Kusmayana SPMP. Judul penelitian analisis lingkungan eksternal dan internal dalam menyusun strategi perusahaan, studi perencanaan strategi komoditi kelapa sawit pada PT Perkebunan Nusantara 3 Persero, penulis Dedi, Tahir, dan Kusdi. Di latar belakang di sini menjelaskan tentang perencanaan strategis yang merupakan kunci untuk mencapai keberhasilan dan keunggulan bersaing dalam sebuah perusahaan. Keberhasilan suatu perencanaan strategis yang telah ditetapkan sangat ditentukan oleh seberapa besar tingkat kesesuaian strategis tersebut dengan perubahan lingkungan, persaingan, dan situasi internal organisasi sehingga mampu menciptakan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Ketidakpekaan dan ketidakmampuan perusahaan dalam menganalisa dan adaptasi dengan cepat serta tepat terhadap perubahan lingkungan internal dan eksternal yang kompetitif dapat menumbuhkan kinerja perusahaan yang secara perlahan dan tanpa disadari dapat menyebabkan kebangkrutan perusahaan. Faktor harga jual CPO dan pengaruh perubahan iklim menjadi faktor eksternal penting yang menentukan margin keuntungan dan tingkat produktivitas tanaman kelapa sawit. Kedua faktor eksternal tersebut merupakan variabel lingkungan eksternal yang tidak dapat dikontrol, di mana penetapan harga jual CPO mengacu pada bursa pasar di Malaysia dan Rotterdam, sehingga seringkali target tahunan perusahaan tidak tercapai dengan realisasi kinerja yang dihasilkan. Permasalahan minimnya infrastruktur dan isu-isu politik terkait pemilu Presiden Republik Indonesia tahun 2014, Black Campaign. Pengaruh negatif produk CPO terhadap kesehatan dan lingkungan, persaingan industri, ancaman produk, substitusi, perkembangan teknologi, perubahan budaya, pertumbuhan demografis, stabilitas perekonomian, dan kebijakan yang menghambat perkembangan industri kelapa sawit itu merupakan beberapa faktor eksternal yang perlu dipertimbangkan sebelum menetapkan strategi bisnis kelapa sawit perusahaan. Sedangkan secara internal, pemilihan strategi yang tidak efektif, aktivitas penetapan yang buruk, penetapan tujuan perusahaan yang selalu optimis, langkah kolektif yang tidak tepat, penggunaan struktur permodalan untuk pengembangan usaha merupakan faktor-faktor internal yang perlu mendapat perhatian dalam melakukan perencanaan strategis bisnis kelapa sawit pada PTPN 3. Tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis lingkungan eksternal dan internal dalam menyusun strategi perusahaan pada PT Perkebunan Nusantara 3 PTPN 3. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode survei dengan melalui penyebaran kuesioner secara purposive sampling dan keterlibatan pelaku industri dalam suatu kelompok diskusi focus discussion group. Analisis data. Analisis data pada penelitian ini yaitu menggunakan alat analisis kompetitif model 5 kekuatan Porter untuk menganalisa lingkungan eksternal perusahaan. Sedangkan untuk analisis lingkungan internal dilakukan melalui pendekatan analisis rantai nilai untuk menganalisa kemampuan sumber daya internal perusahaan. Hasil dan pembahasan. Berdasarkan penelitian Dedi, Tahir, dan Kusdi 2017 dari hasil analisis dan perhitungan menggunakan matrik perencanaan strategis kuantitatif terhadap 7 alternatif strategi dari matrik SWOT, SPID, BCG, IE, dan matrik Grand strategi, sehingga didapat bahwa strategi terbaik perusahaan jika dilihat dari perolehan skor tertinggi adalah strategi pengembangan produk dengan skor nilai sebesar 1,924 dan diikuti dengan strategi integrasi
ke depan dengan nilai 1,458. Pembahasan External Factor Evaluation. Dari hasil sebaran kuesioner didapatkan 29 faktor lingkungan eksternal yang mempengaruhi kebijakan strategi perusahaan. Focus Discussion Group dilakukan untuk memilih 10 faktor-faktor eksternal utama yang menjadi peluang dan ancaman bagi perusahaan dalam bentuk matriks External Factor Evaluation. Berdasarkan hasil matriks IVE, diperoleh skor bobot total matriks IVE PTPN 3 sebesar 2,822. Angka ini mengindikasikan bahwa perusahaan merespon dengan baik peluang dan ancaman dalam industri kelapa sawit. Dengan kata lain, industri kelapa sawit PTPN 3 mampu menarik keuntungan dari peluang yang ada dan meminimalkan pengaruh negatif potensial dari ancaman eksternal. Internal Factor Evaluation IVA. Dari hasil sebaran kuesioner didapatkan 23 faktor lingkungan eksternal internal yang menjadi kekuatan dan kelemahan yang mempengaruhi kebijakan strategi perusahaan. Focus Discussion Group dilakukan untuk memilih 10 faktor-faktor internal utama yang menjadi kekuatan dan kelemahan bagi perusahaan dalam bentuk matriks Internal Factor Evaluation. Hasil nilai matriks IVA PTPN 3 adalah 2,762. Skor bobot total PTPN berada di atas skor rata-rata 2,50. Hal ini mengindikasikan bahwa perusahaan memiliki kemampuan internal yang kuat dan keleluasaan untuk melakukan berbagai modifikasi, inovasi terhadap sumber daya internal yang memilikinya dalam menghasilkan peningkatan kinerja operasional dan pertumbuhan perusahaan secara berkelanjutan ke depan. Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan matriks perencanaan strategi kuantitatif KSPM, antara lain menggunakan matriks SWOT. Yang kedua yaitu ada matriks strategi position dan action equation atau speech. Hasil dari matriks speech didapati posisi PTPN 3 berada pada agresif kuadran atau kuadran kanan atas, sehingga dapat diartikan PTPN 3 merupakan perusahaan yang kuat secara finansial dan memiliki keunggulan kompetitif besar di Indonesia keunggulan kompetitif besar di industri kelapa sawit. Beberapa strategi yang tepat yang bisa dipilih oleh PTPN 3 adalah melakukan strategi penetrasi pasar, pengembangan produk, integrasi ke belakang, integrasi ke depan, integrasi horizontal, pengembangan pasar, diversifikasi maupun kombinasi dari beberapa strategi tersebut. Matriks Boston Consulting Group. Dari hasil matriks ini menunjukkan bahwa produk kelapa sawit PTPN 3 terletak pada kuadran question mark, di mana pangsa pasar dikuasai PTPN 3 saat ini sangat rendah. Namun sesungguhnya industri ini memiliki potensi pangsa pasar yang sangat besar dan memiliki tingkat pertumbuhan industri yang tinggi. Pada posisi ini ada pun strategi alternatif yang bisa dipilih oleh PTPN 3 antara lain penetrasi pasar dan pengembangan usaha pasar dan produk. Matriks internal dan eksternal. Hasil dari matriks ini didapat posisi PTPN 3 untuk segmen komoditi kelapa sawit berada pada C5. Maka strategi yang dapat dilakukan adalah melalui strategi menjaga dan mempertahankan, strategi hold dan maintain. Ini dapat dilakukan melalui penetrasi pasar dan pengembangan produk. Matriks strategi besar. Matriks ini dapati posisi PTPN 3 berada pada kuadran 1. Strategi yang tepat untuk dilakukan perusahaan adalah penetrasi pasar serta pengembangan pasar dan produk, pengembangan kawasan, dan moratorium pembatasan lahan perlu direspon positif untuk pengembangan industri hilir dan berbasis kelapa sawit. Berdasarkan dari hasil analisis terhadap pencocokan dengan 5 alat strategi di atas, yaitu matriks SWOT, SPEED, PCG, EA, dan Grand Strategi, didapat 7 alternatif strategi PTPN 3. Strategi terbaik
Nah, berdasarkan matrik QSPM adalah strategi pengembangan produk dengan nilai skor sebesar 1,924 dan diikuti dengan strategi integrasi ke depan dengan nilai 1,458. Kesimpulan, berdasarkan penelitian tadi dapat kita simpulkan bahwa dari hasil analisis dan perhitungan menggunakan matriks perencanaan strategi kuantitatif QSPM terhadap pilihan-pilihan alternatif dari matriks SWOT, speech, BCG, IE, dan matriks grand strategi, didapat bahwa strategi terbaik perusahaan jika dilihat dari perolehan skor tertinggi adalah strategi pengembangan produk dengan nilai skor sebesar 1,924 dan diikuti dengan strategi integrasi ke depan dengan nilai 1,458.